Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajarnya dan selalu jaga kesehatannya. Anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya untuk kelas 11. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin dari surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Sebelum kita membahas materi ini, silakan kalian cermati terlebih dahulu KD-nya. Seperti biasa, KD untuk pelajaran agama Islam itu ada 4. Ada KD untuk sikap spiritual, ada KD untuk sikap sosial, ada KD untuk pengetahuannya, dan ada KD untuk keterampilannya seperti yang ada di samping Bapak. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak, mempelajari bersama-sama melalui video ini, kalian dapat menentukan hukum bacaan nun mati atau tanwin dari surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Setelah kalian memahami hukum bacaan tersebut, kalian dapat mendemonstrasikan bacaan atau membaca kembali surat tersebut sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Itulah anak-anak semuanya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak membahas materi hukum bacaan, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan ilmu yang barokah untuk bekal di dunia maupun di akhirat. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, barusan kita sudah membahas tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Marilah kita akan bahas bersama-sama hukum bacaan nun mati dari surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Anak semuanya, silakan kalian ambil terlebih dahulu Al-Qur'annya supaya kita bahas buka bersama-sama. Buka dulu terlebih dahulu adalah surat Al-Maidah ayat 48. Anak-anak semuanya, sudah disiapkan Al-Qur'annya? Kalau sudah, silakan buka terlebih dahulu surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Kita akan bahas bersama-sama hukum bacaan nun mati atau tanwin. Bapak tidak akan terlalu banyak menjelaskan karena kalian sudah mempelajarinya dari SD dan SMP juga sudah mempelajari tentang hukum bacaan nun mati. Tetapi Bapak hanya mengingatkan kembali ya. Hukum nun mati itu ada berapa semuanya? Nah, hukum nun mati itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada ikhfa, dan yang keempat ada iqlab. Nah, yang pertama dulu kita akan bahas izhar. Izhar itu hurufnya ada 6. Ada hamzah, ha, kha, ain, gin. Jadi hamzah, ha, kha, ain, gin. Kita cari contohnya dari surat Al-Maidah ayat 48. Silakan anak semuanya buka dulu Al-Qur'annya surat Al-Maidah ayat 48. Apakah ada hukum bacaan izhar dari surat tersebut? Silakan kalau ada boleh komentar di bawah video ini ya. Nah, di sini ada anak semuanya wa muhaiminan. Nah, itu ya yang nannya. Kenapa itu izhar? Karena ada tanwin patah bertemu dengan ain. Tadi ain itu salah satu huruf dari izhar. Yang kedua ada izgham. Izgham terbagi menjadi 2. Ada izgham bila guna, ada izgham bigunnah. Kita cari contohnya. Apakah ada kedua contoh atau kedua huruf, ada huruf idgham atau idgham biguna atau idgham bila guna dari surat Al-Maidah ayat 48? Silakan kalian cari. Nah, di sini apakah ada silakan atau apakah itu idgham biguna atau idgham bila guna? Silakan. Kalau bisa kalian
Kalau mau menjawab boleh komentar di video ini. Nah, di sini ada syir'atau ya. Nah, syir'atau di sana adalah idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4. Ya, mim, nun, waw. Mengapa ini dinamakan idgham bi gunnah? Karena ada tanwin patah bertemu dengan waw. Apabila ada tanwin patah bertemu lam dan ro, nah itu adalah idgham bila gunnah. Itu anak-anak semuanya ya. Yang selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa itu terbagi menjadi 3. Ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ausat. Hurufnya itu kan ada 15 ya, jadi dibagi 3. Nah, ikhfa ab'ad itu hurufnya ada qaf dan kaf. Sedangkan ikhfa aqrab itu ada 3. Apa aja? Ta, o, dal. Berarti sisanya adalah ikhfa ausat. Kita cari contohnya di sini. Ada yang paling depannya. Wa anzalna. Nah, wa'ang itu ikhfa apa? Apakah ikhfa aqrab, ab'ad, atau ausat? Nah, ini adalah ikhfa ausat. Nun mati bertemu zai ya, jim. Itu salah satu wa anzalna, nah, itu ya. Terus ada lagi di sini. Kita cari contohnya lagi ikhfa ya. Apakah ada? Masih ada enggak? Nah, minkum ya. Likulli za'alna minkum. Minkum nun mati bertemu kaf. Tadi kalau qaf kaf itu hukum bacaannya adalah ikhfa ab'ad. Betul. Ada lagi di sini? Ada lagi enggak? Likulling ya. Ikhfa ausat. Itu betul ya anak-anak semuanya. Terus ada kuntum di ayat terakhirnya. Bima kuntum nun mati bertemu ta. Itu adalah tadi hurufnya ada 3, ta, to, dal. Itu ikhfa apa? Aqrab. Betul anak semuanya. Yang terakhir adalah iklab. Iklab itu hurufnya ada ba. Silakan, apakah ada di sini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba itu adalah iklab. Di sini anak-anak semuanya tidak ada ya. Berarti ntar kalian boleh cari di surat selanjutnya, itu surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-Maidah ayat 105. Nah, itulah anak-anak semuanya untuk hukum bacaan nun mati dari baru satu surat ya anak semuanya, yaitu dari surat Al-Maidah ayat 48. Berarti sisanya adalah tugas kalian, yaitu silakan oleh kalian cari hukum bacaan nun mati atau tanwin dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat At-Taubah ayat 105. Itu ya, boleh ditulis tangan atau kalian boleh divideokan, dibaca dulu suratnya, boleh kalian tentukan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Kalau sudah, boleh dikirim ke gurunya masing-masing. Anak-anak semuanya, alhamdulillah barusan kita sudah membahas materi hukum bacaan nun mati atau tanwin. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian membaca Al-Quran. Anak-anak semuanya, untuk keterampilannya silakan kalian cermati, simak terlebih dahulu bacaan surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105 di samping Bapak ini. Jadi kalian simak terlebih dahulu, cermati terlebih dahulu tajwidnya, makharajul hurufnya. Nah, ntar kalian setelah kalian mencermati, mendengarkan, nah kalian membaca kembali, mendemonstrasikan kembali bacaan surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharajul huruf. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan cermati terlebih dahulu video yang ada di samping Bapak. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Anak-anak semuanya, barusan kalian sudah mencermati, menyimak video bacaan surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian baca kembali surat tersebut sesuai dengan kaidah tajwid dan makharazul huruf, divideokan. Jadi setelah kalian beres videonya, membacanya melalui divideokan ya. Nah, kalian kumpulkan ke gurunya masing-masing. Boleh melalui email, boleh melalui GC, atau boleh melalui WhatsApp gurunya masing-masing. Itu tergantung kepada gurunya. Anak-anak semuanya, alhamdulillah berarti untuk materi hari ini kita sudah selesai. Tadi kita sudah membahas hukum bacaan nun mati atau tanwin dari salah satu suratnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 48, dan barusan kalian sudah mendengarkan, menyimak, mempelajari bacaan surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Anak semuanya, berarti alhamdulillah sudah selesai ya pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan, ilmu yang bermanfaat khususnya untuk Bapak sendiri dan umumnya untuk kalian. Anak semuanya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.